Ya, kita nggak tahu apa keinginan saudara menteri ini. Yang mudah-mudahan dia mendengar ini, tobatlah ya sebelum terlambat. Ya. Silakan kepada teman PGRI mungkin mau menambahkan dulu sedikit sebelum saya lempar kepada teman-teman dari DPR ya untuk memberikan tanggapan ya. Silakan kepada Pak Sumardiansah. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama, sebetulnya persoalan profesi guru itu bukan hanya persoalan materi. Sebab kami khawatir kok PGRI hanya bicara tentang tunjangan profesi. Apakah ini semata urusan perut tanda kutip? Apakah hanya sebatas materialistik? Nah, dalam hal ini konstruksi berpikirnya adalah kita ingat sebelum ada undang-undang guru dan dosen, sebelum ada tunjangan profesi, betapa kehidupan guru sangat sulit sampai muncul istilah Umar Bakri. Sampai kemudian lahirlah undang-undang guru dan dosen di mana guru dicanangkan sebagai sebuah profesi oleh Pak SBY pada tahun 2004. Sejak itulah melalui tunjangan profesi, melalui sertifikasi, melalui pendidikan profesi, guru mulai naik harkat dan martabatnya. Jadi ini lebih kepada kita meminta sejauh mana pemerintah berpihak. Dan memang itu hak kita karena semua sudah terterang dalam undang-undang guru dan dosen. Itu yang pertama. Amanat konstitusi harus dilaksanakan. Jangan sampai guru yang sudah dinyatakan dalam konstitusi harus mendapatkan kesejahteraan yang layak, bahkan di atas layak, itu dicabut kembali. Sudah diberikan, bukannya ditambah, malah dikurangi. Nah, itu merupakan bentuk ketidakadilan. Itu yang pertama. Jadi ini persoalan moral, ini persoalan komitmen konstitusi. Guru adalah rahim bangsa. Menjadi guru itu profesi intelektual, bahkan perlu ilmu yang spesifik. Jadi bukan profesi sembarangan lagi. Banyak orang belum memahami bahwasanya guru sudah menjadi profesi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara profesi guru maka tahapannya jelas. Guru sebagai profesi harus ikut pendidikan profesi. Setelah ikut pendidikan profesi, dia punya sertifikat pendidik. Dengan memiliki sertifikat pendidik, dia memiliki tunjangan profesi. Memang ada masalah yang itu memang diselesaikan oleh pemerintah wajib, yaitu PPG. Kami ingin agar PPG dalam jabatan para guru di Kementerian Agama yang terdata di Simpatika, para guru Kementerian Pendidikan kemudian yang terdata di Dapodik itu dituntaskan yang dalam jabatan. Melalui apa? Melalui penambahan kuota, melalui penyederhanaan mekanisme, melalui syarat-syarat yang dimudahkan. Nah, sehingga ketika semua guru yang ada di dalam data bisa tersertifikasi, maka akan semakin berkualitas pendidikan kita. Bagi yang muda-muda yang akan menjadi guru di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Pendidikan, bisa mengikuti PPG dalam jabatan atau PPG prajabatan, yang itu ranahnya perguruan tinggi. Nah, jadi kita juga ingin agar persoalan PPG diselesaikan. Saya memiliki data. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada 1,6 juta guru yang masuk dalam antrian. Ini pengertian antrian adalah orang yang sudah dapat kuota tapi belum tersertifikasi, orang-orang yang baru akan tersertifikasi mendaftar, dan selebihnya sedang proses menuju PPG. Jadi antrian ini juga harus diselesaikan agar orang-orang yang sudah ada di dalam Dapodik, di dalam data Simpatika, itu semuanya bisa masuk ke dalam kuota. Nah, sehingga nanti mungkin ke depan LPTK bisa merancang kurikulum PPG secara terintegrasi. Jadi nanti orang-orang yang mau menjadi guru, dia kuliah di LPTK, lulus sudah disediakan untuk mengambil profesi, jadi kurikulumnya berkelanjutan. Kalau sekarang kan enggak. Anak-anak kuliah sarjana di LPTK, ketika lulus dia bingung bagaimana nih menjadi profesi. Sedangkan ikut PPG dalam jabatan syaratnya sangat rumit, kuotanya sangat terbatas. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada titipan dari teman-teman kita di IGTK. Wajib belajar itu sesungguhnya dimulai dari 6 tahun, tapi memang ada konsep baru yang namanya preschool. Sampai detik ini kami belum pernah mendengar dari Kementerian Pendidikan preschool ini barang apa, kurikulumnya bagaimana, yang mengampu seperti apa. Karena itu IGTK yang merupakan bagian dari PGRI memberikan saran agar preschool yang masuk dalam pendidikan dasar itu juga bisa diisi oleh guru-guru TK. Sebab memang secara psikologi TK itu masuk di usia 6 tahun. Mengapa harus kita usulkan TK yang notabene-nya masuk di dalam PAUD yang sekarang dikenal Taman Anak bisa mengisi preschool untuk pendidikan dasar? Ada data yang mengatakan 375.000 anggota IGTK yang tersebar di 34 provinsi itu sudah tersertifikasi 72,8%. Artinya 72,8% dinyatakan layak mengampu anak-anak dalam usia psikologi 6 tahun. Hanya problematikanya adalah preschool ini dimasukkan dalam pendidikan dasar, namanya kelas 0, yang kita nggak tahu ini kuliahnya di mana, yang mengajar siapa,
sertifikat pendidiknya dari mana dapatnya, sarana prasarananya, kurikulumnya. Nah, mungkin ini juga menjadi sarana untuk kami mengusulkan agar preschool ini dikaji ulang, dan sebaiknya memang yang disebut preschool itu adalah TK, karena usia psikologi 6 tahun itu adalah TK. Mungkin kalau frasenya TK sebagai pendidikan formal, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, tapi kami juga mendukung bahwasanya teman-teman kita guru PAUD itu sudah diakui sebagai guru-guru formal, itu juga sebuah apresiasi. Namun untuk preschool ada baiknya langsung difokuskan. Itu adalah untuk TK atau bisa diisi TK, sehingga TK nanti bisa bermain di pendidikan anak usia dini, dia juga bisa bermain di yang namanya preschool, yang itu notabene-nya masuk dalam jenjang pendidikan dasar. Sumber dayanya sudah ada, kurikulumnya sudah ada, sarana prasarananya sudah ada, karena menjadi TK itu memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saya pikir itu. Terima kasih. Atau perencana pendidikan, apalagi undang-undang, tidak boleh salah. Pendidikan tidak boleh salah. Berulang-ulang saya sampaikan Saudara Perdana Menteri. Kita bikin rumah, bikin jembatan salah, bisa diperbaiki. Pendidikan salah, rusak bangsa ini. Jadi tidak boleh main-main. Ya, itu sering saya katakan, hati-hati. Nah, banyak sekali memang sudah kita kesepahaman kita dengan mereka. Salah satu tentang istilah tekanan ya, dosen yang ada kekerasan seks segala macam itu. Tapi ada pasal yang sangat kita tidak suka. Kalau suka sama suka, ya boleh. Ini bertentangan dengan falsafah negara kita, kan Pancasila, kan keturunan masa berzina boleh walaupun suka sama suka. Dia kata ini kita tantang, tak cabut. Ya saya pikirkan dulu, kata sampai sekarang nggak dicabut. Nah, ya syukurnya saya ilmu saya di perencanaan. Ya, jadi merencanakan itu yang harus ada tahapannya. Nah, undang-undang ini mau dibuat, apa goalnya? Sasaran utamanya apa? Barangkali ya kualitas pendidikan kita. Kemudian bangsa berkarakter. Mungkin itu. Nah, kita cari jalannya dari mana yang paling mudah, yang paling sempurna. Itu dari perlunya peta jalan, kerennya roadmap. Nah, sudah ada ini, baru kita buat rambu-rambunya, aturannya, peraturan ini, sehingga bisa ke sana. Nah, ini yang kita dengar, karena kami belum terima secara resmi. RUU ini langsung dibuat rambunya, peta apanya, sasaran utamanya apa, goalnya apa, belum ada. Ya, petanya pun belum ada, tahu-tahu rambu-rambu yang dibuat. Ini aneh. Ya, dalam perencanaan ini sangat aneh. Jadi tidak akan kita dapatkan yang terbaik. Ini kan sembunyi-sembunyi. Nah, saya dalam rapat kata kepada nanti, bukalah sebesar-besarnya. Silakan, siapa yang mau ngasih saran silakan. Jangan tutupi. Banyak sekali organisasi yang ingin peduli dengan pendidikan, buka. Makin banyak orang dengan saran, makin sempurna ini RUU-nya. Tapi malah ditutup. Ini sama-sama kita kecewa, kita kesalkan. Dan syukurnya kami belum pernah terima. Jadi apa diceritain orang kita nggak tahu. Ya, belum terima. Jadi ya, heran, sangat mengherankan. Ya, bukalah, sebesarnya buka. Nah, tentang guru, saya diskusi dengan teman-teman. Bagaimana nanti undang-undang yang kita bisa tekankan, status guru ini sama dengan TNI, Polri, dan pegawai pemerintah daerah. Ya, dan pemerintah, pegawai PNS dan pemerintah, TNI, Polri, itu guru harus bisa setara dengan situ. Nah, kita aturlah bagaimana. Ya, jadi guru ini kan tempat posisi yang terbaik. Jadi tidak terbiarkan, tidak terhina seperti sekarang yang kasihan sekali kan. Dia berjalan kaki, naik sepeda cuma terima 300.000, tapi baktinya. Nah, kita perjuangkan untuk masukkan jadi guru ya, PNS. Tapi buat lagi peraturan-peraturan yang memberatkan. Ini sangat, ya, kita nggak tahu apa keinginan Saudara Menteri ini. Yang mudah-mudahan dia mendengar ini, tobatlah ya sebelum terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.